Selama bertahun-tahun, konflik antara Iran dan Israel terjadi secara diam-diam, lewat aksi spionase, serangan cyber, dan perang melalui pihak ketiga. Namun pada Juni 2025, situasinya berubah drastis. Perang senyap itu pecah menjadi bentrokan terbuka yang mengejutkan dunia. Inilah kisah tentang ketegangan panjang yang akhirnya meledak dan membawa Timur Tengah ke babak baru yang penuh resiko. Pada awal Juni 2025, ketegangan terasa di udara. Di meja perundingan, harapan terakhir untuk diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Teheran mulai padam. Batas waktu 12 Juni semakin dekat, tetapi kesepakatan masih jauh dari jangkauan. Iran bersikeras pada haknya untuk pengayaan uranium, sementara Barat menuntut pembatasan yang lebih ketat. Bagi para pengambil keputusan di Yerusalem, setiap detik kegagalan diplomatik terdengar seperti detak jam yang mendekati tengah malam. Mereka merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada 12 Juni, panggung dunia bergeser secara dramatis. Badan Tenaga Atom Internasional untuk pertama kalinya dalam 20 tahun secara resmi menyatakan Iran telah melanggar kewajiban nuklirnya. Program pengayaan uranium Teheran yang mencapai 60% dan hanya selangkah lagi dari tingkat menuju persenjataan menjadi pembenaran yang tak terbantahkan. Bagi Israel, putusan ini adalah casus belli, yaitu alasan perang yang mereka butuhkan. Ini bukan lagi agresi sepihak, ini adalah penegakan hukum internasional menurut mereka. Intelijen Israel atau IDF mengklaim memiliki bukti bahwa Iran sudah memiliki cukup bahan untuk 15 bom nuklir yang akan disiapkan sebagai senjata. Di sisi lain, proksi-proksi utama Iran seperti Hamas dan Hizbullah telah melemah secara signifikan dalam konflik sebelumnya, yang mana ini mengurangi resiko perang multifront. Jendela kesempatan yang sempit itu kini terbuka. Rencana serangan yang telah disiapkan berbulan-bulan dengan nama sandi Rising Lion Operation akhirnya mendapatkan lampu hijau. Serangan Israel dimulai bukan dengan deru jet tempur, melainkan dengan keheningan operasi rahasia. Jauh di dalam wilayah Iran, agen-agen Mossad mengaktifkan sel-sel tidur dan pangkalan drone rahasia yang telah mereka siapkan. Pada tanggal 12 Juni, bahkan sebelum dunia menyadari apa yang akan terjadi, drone-drone itu diluncurkan untuk menyerang dan melumpuhkan sebagian peluncur rudal balistik Iran di dekat Teheran. Langkah pertama dalam catur berdarah ini adalah untuk mematahkan pedang lawan sebelum ia sempat mengayunkannya. Beberapa jam kemudian, pada dini hari tanggal 13 Juni, badai itu tiba. Lebih dari 200 pesawat tempur Israel dipimpin oleh jet siluman F-35I membelah langit malam menuju Iran. Ini bukan sekedar serangan biasa, ini adalah Rising Lion Operation, sebuah kampanye pemenggalan yang dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Iran untuk berperang. Serangan itu memiliki 3 tujuan utama yang dieksekusi secara bersamaan. Yang pertama, fasilitas pengayaan uranium di Natanz menjadi sasaran utamanya. Ini dilaporkan hancur oleh serangan yang presisi. Situs-situs nuklir lainnya seperti di Fordow, Arak, Khorramabad juga dihantam, bertujuan untuk memundurkan program nuklir Iran selama bertahun-tahun. Kedua, serangan udara secara sistematis memburu dan melenyapkan para petinggi militer dan ilmiah Iran. Dalam hitungan jam, Iran kehilangan tokoh-tokoh kunci, termasuk Panglima tertinggi IRGC, Jenderal Hussein Salami, kemudian Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Muhammad Bagheri, dan Komandan Kedirgantaraan Jenderal Amir Ali Hajizadeh. Puluhan tahun pengalaman dan pengetahuan strategis lenyap seketika. Yang ketiga, serangan juga menargetkan pabrik rudal, yaitu pangkalan IRGC dan situs radar vital seperti di Shobashi, Hamedan. Tujuannya jelas, untuk menumpukan respon balasan yang pasti akan datang. Pagi harinya, Iran terbangun dalam kekacauan, kepemimpinannya tercerai-berai, program nuklirnya terbakar, dan kemampuan militernya babak belur. Di tengah reruntuhan dan kebingungan, sisa-sisa kepemimpinan Iran bersumpah akan membalas dendam. Pimpinan tertingginya, Ayatullah Ali Khamenei, mengumumkan Operation True Promise 3, sebuah respon yang dijanjikan akan menghancurkan, namun ternyata respon itu mengecewakan. Gelombang pertama pembalasan adalah lebih dari 100 drone Shahid yang dikirim menuju Israel. Namun serangan ini terasa lemah. Sebagian besar berhasil dicegat oleh pertahanan udara Israel, Amerika, dan Yordania. Dunia bertanya-tanya, inikah balasan yang dijanjikan? Kenyataannya, operasi rahasia Mossad beberapa hari sebelumnya telah berhasil mengganggu rencana serangan balasan masif Iran dan memaksa mereka untuk berimprovisasi dengan apa yang tersisa. Iran kemudian mengarahkan senjata andalannya, rudal balistik. Dalam beberapa gelombang, lebih dari 150 rudal diluncurkan ke jantung Israel. Sirene meraung-raung di Tel Aviv dan Yerusalem. Sistem pertahanan berlapis Israel, termasuk Iron Dome, bekerja keras di bawah tekanan.
Sebagian besar rudal berhasil dicegat, menciptakan kilatan cahaya di langit malam. Namun, beberapa berhasil menembus perisai itu. Ledakan-ledakan itu mengguncang wilayah metropolitan Tel Aviv. Bangunan tempat tinggal di kota Ramat Gan terkena hantaman langsung. Mobil-mobil terbakar di jalanan. Laporan awal menyebutkan puluhan orang terluka, beberapa dalam kondisi kritis. Untuk pertama kalinya, warga Israel merasakan dampak langsung dari serangan rudal balistik skala besar di pusat kota mereka. Meskipun respon Iran tidak sekuat yang dikhawatirkan, mereka telah membuktikan satu hal, perisai Israel tidak sepenuhnya kebal. Konflik terbuka ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat atas permintaan Iran yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok. Sekretaris Jenderal PBB mengutuk eskalasi dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Posisi Amerika Serikat sangat ambigu. Pemerintahan Trump secara terbuka menyangkal keterlibatan dalam serangan Israel, tetapi mengkonfirmasi bahwa mereka telah diberitahu sebelumnya. Di lapangan, kapal perang dan sistem pertahanan rudal AS aktif membantu Israel menembak jatuh rudal Iran. Washington di sini bermain dua sisi, membela sekutunya sambil mencoba mencegah api meluas menjadi kebakaran regional. Negara-negara Arab dari Arab Saudi hingga Qatar serempak mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan yang mengancam stabilitas. Mereka khawatir akan terseret ke dalam konflik. Sementara itu, kekuatan Eropa menyerukan deeskalasi, terjebak di antara dukungan historis mereka terhadap keamanan Israel dan kekhawatiran atas program nuklir Iran. Dunia terbelah ketika debu mulai mereda pada 14 Juni. Lanskap strategis Timur Tengah telah berubah selamanya. Perang bayangan telah usai, digantikan oleh realitas konfrontasi langsung yang brutal. Ironisnya, serangan Israel yang bertujuan menghentikan program nuklir Iran kemungkinan besar justru akan mempercepatnya. Bagi kelompok garis keras di Teheran, serangan itu adalah bukti nyata bahwa satu-satunya jaminan kedaulatan yang sejati adalah bom nuklir. Konflik ini menjadi uji coba nyata yang brutal. Pertahanan udara Iran terbukti keropos, sementara perisai udara Israel terbukti bisa ditembus. Kedua belah pihak kini tahu di mana kelemahan mereka dan kelemahan lawan mereka. Harga minyak melonjak dan biaya pengiriman melalui Selat Hormuz meroket. Ekonomi global kini menjadi sandera, sebuah senjata yang bisa digunakan Iran untuk menekan Barat. Pertukaran serangan pada Juni 2025 bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Aturan main yang lama telah hancur dan aturan baru sedang ditulis dengan api dan baja.